Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serta Meldia, mahasiswi Stikes Mitra Riah Husada, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, tahun ajaran 2020-2021. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan tentang asuhan persalinan normal. Yang pertama, kita jangan lupa memperkenalkan diri dulu kepada pasien. Lalu setelah itu kita mempersiapkan alat yang seperti ini. Alatnya sudah disediakan. Lalu setelah kita menyiapkan alat, jangan lupa juga kita untuk mempersiapkan ruangannya. Ruangannya harus hangat, nyaman, terang, bersih, dan tertutup agar privasi pasien tetap terjaga. Setelah itu kita jangan lupa untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita melihat tanda dan gejala kala 2. Apakah kita mendengar atau melihat Doran Tekmus Perjol Vulka. Setelah itu kita mempersiapkan untuk pertolongan persalinan. Yang pertama, kita mengecek kelengkapan alat yang sudah kita sediakan terlebih dahulu. Jangan lupa kita menyiapkan meja resusitasi dan alat resusitasi ibu dan bayi. Setelah itu kita mematahkan ampul oksitosin dan membuka spetnya seperti ini. Kita mematahkan oksitosin dipatahkan, lalu kita simpan di sebelah ini, dan jangan lupa kita membuka spet yang dalam keadaan bersih. Setelah itu kita jangan lupa untuk memakai alat pelindung diri. Lalu kita lepaskan semua perhiasan yang ada di tubuh kita. Lalu kita menggunakan alat pelindung diri seperti ini. Kita menggunakan helmet. Lalu setelah itu kita mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Dan mengelapnya serta mengeringkannya. Setelah itu, setelah kita mencuci tangan, lalu kita memakai sarung tangan yang sebelah kanan. Lalu kita mengambil oksitosin dengan one hand seperti ini. Kita sedot oksitosinnya seperti ini, lalu kita masukkan kembali yang sebelah sini. Apabila ketuban belum pecah, kita keluarkan setengah pohonnya. Lalu setelah itu kita menggunakan sarung tangan yang sebelah kiri. Setelah itu kita tutup kembali bak instrumen yang steril dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya adalah kita memastikan pembukaan lengkap. Sebelum melakukan pemeriksaan dalam, lalu kita melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Langkah-langkahnya adalah kita mendapatkan alat apa saja yang akan digunakan untuk melakukan vulva hygiene, yaitu kita mendekatkan kapas yang berisi air DPT dan alat bengkok untuk membuang sampahnya. Lalu kita dekatkan seperti ini. Kita ambil kapasnya sebanyak 7 untuk melakukan vulva hygiene. Lalu kita melakukan vulva hygiene yang pertama, labia mayora kanan terlebih dahulu, labia mayora kiri, lalu labia minora kanan, labia minora kiri, lalu klitoris, perineum, dan perineum ke anus. Setelah melakukan vulva hygiene, kita melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan berapa si pasiennya, sambil memastikan bahwa pasien tidak dalam keadaan kesakitan. Bu, punten ya, saya melakukan tindakan periksa dalam dulu, jadi supaya tahu ibu sudah pembukaan berapa. Kita masukkan jari kita secara perlahan ke dalam lubang vagina ibu, 1 jari terlebih dahulu, lalu menyusul jari telunjuk kemudian. Lalu kita pastikan apakah vulva vagina tidak ada kelainan, bagaimanakah porsionnya, lalu berapakah pembukaannya, lalu apakah selaput ketuban masih utuh atau tidak, lalu presentasi apakah ibu bersalin ini dan penurunannya seberapa. Lalu setelah melakukan pemeriksaan dalam, kita
yang sudah melakukan vulva hygiene ke dalam air klorin, lalu buang dulu kapasnya seperti ini ke tempat sampah. Lalu kita pastikan alat ini sudah ke dalam air klorin. Lalu kita mencuci tangan, mendekontaminasi sarung tangan ke dalam air klorin secara terbalik seperti ini. Lalu jangan lupa kita mencuci tangan seperti ini. Mencuci tangan 7 langkah menggunakan sabun di air yang mengalir. Setelah melakukan cuci tangan, lalu kita melakukan pemeriksaan detak jantung bayi atau DJJ. Ibu punten ya, saya mau melakukan pemeriksaan detak jantung ibu, detak jantung bayi. Lalu kita lakukan pemeriksaan detak jantung bayi dan didapatkan hasilnya normal. Lalu kita memberitahu ibu dan keluarga tentang hasil pemeriksaan, bahwa sebentar lagi ibu akan bersalin. Meminta ibu untuk memilih pendamping persalinan agar ibu merasa nyaman. Lalu kita berikan edukasi untuk ibu memilih posisi persalinan. Ibu boleh bersalin dengan misalnya miring ke kiri, miring ke kanan, atau ibu mau duduk dulu boleh, mau jongkok dulu boleh, pokoknya senyamannya ibu. Dan nanti kalau misalnya ada mules, ibu menerannya harus dalam pimpinan kita, jadi supaya kita kerjasama. Jadi ibunya meneran kalau misalnya ada mules, dan kalau misalnya nggak ada mules, ibu nggak boleh neran dulu ya, nggak boleh ngeden dulu ya, seperti itu. 2, 3. Langkah selanjutnya adalah persiapan untuk menolong kelahiran bayi. Setelah itu kita pastikan apabila kepala sudah berada di depan vulva dengan diameter 5-6 cm, lalu kita pastikan apakah ada tanda gejala kala 2, beneran teknis Spergel pulka. Lalu kita menyelimuti tubuh ibu, perut ibu dengan menggunakan kain seperti ini, dengan tujuan agar ibu merasa nyaman dan ibu merasa dihargai. Punten ya Bu, saya pasang ininya dulu punten. So, dipasang seperti ini. Lalu setelah kainnya terpasang di atas perut ibu, kita memasang handuk kering yang gunanya untuk mengeringkan tubuh bayi ketika bayi sudah lahir. Seperti ini kita pasang. Punten ya Bu, pasang handuk dulu. Lalu setelah itu kita memasang underpad di bawah bokong ibu yang berguna untuk agar darah ibu tidak acak-acakan kemana-mana. Seperti ini. Punten ya Bu, saya memasang ininya dulu ya. Punten. Yuk sok. Punten sok, diangkat dulu pantatnya ya, diangkat pelan-pelan. Nah, kita masukkan underpad ke bawah bokong ibu seperti ini. Lalu setelah seperti ini kita membuka alat partuset dan memastikan apakah alatnya sudah lengkap atau tidak. Ternyata kita sudah lengkap. Underpad terpasang seperti ini. Lalu kita memastikan kelengkapan alat. Kita buka tutup partuset dengan menggunakan sebelah tangan. Kita pastikan alat sudah lengkap atau tidak. Ternyata alatnya sudah lengkap. Lalu kita buka pad ini dengan bagian yang bersih berada di dalam seperti ini. Kita buka, lalu kita buang ke tempat sampahnya. Lalu kita patahkan obat oksitosin ini sebelum menggunakan sarung tangan. Kita patahkan terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita memakai sarung tangan sebelah kanan. Sebelah dulu ya pakainya, jangan langsung dua-duanya. Kita pakai sarung tangannya. Setelah dipakai, lalu kita memasukkan oksitosin dengan menggunakan sarung tangan yang sebelah kanan seperti ini. Lalu
air ketuban belum pecah, kita keluarkan alat setengah pohonnya seperti ini. Lalu setelah itu adanya tanda gejala kala 2, ibu merasa ingin meneran, kita menggunakan sarung tangan yang kedua. Kita gunakan sarung tangan yang kedua. Dan ketika alat sudah lengkap dan kita pun sudah menggunakan APD dengan lengkap, lalu ibu mengatakan ingin meneran, kita dekatkan alat dengan ibu di bawah yang ini ibu seperti ini. Lalu ketika ibu ingin lalu kita menginstruksikan ibu untuk meneran ketika ada kontraksi, dan apabila tidak ada kontraksi ibu beristirahat terlebih dahulu. Ibu mulai ya bu, mulai ya, ayo kita kerjasama ya. Setelah pembukaan lengkap, kita memastikan pertolongan bayi dengan mengambil kita persiapan untuk menolong kelahiran bayi. Kita berikan handuk kepada perut ibu dengan tujuan untuk agar ibu merasa nyaman dan agar ibu merasa dihargai. Kita pasangkan kain seperti ini, bu, bentar ya, kita pasang kain dulu. Lalu setelah pasang kain, kita memasang handuk kering di atas perut ibu yang berfungsi untuk mengeringkan ketika bayi sudah lahir. Bentar ya bu, dipasang dulu ya, seperti ini. Lalu setelah memasang handuk, kita pasangkan underpad di bawah bokong ibu. Lalu kita pasangkan seperti ini, punten ya, punten. Sok, pantatnya diangkat dulu. Sok, punten ya, seperti ini. Kita pasangkan underpad di bawah bokong ibu. Setelah itu kita mengecek kembali kelengkapan alat yang sudah disiapkan dengan menggunakan tangan seperti ini. Lalu kita dekatkan alat ke depan ibu seperti ini. Kita dekatkan alat, lalu kita memakai sarung tangan yang sebelumnya kita sudah mencuci tangan terlebih dahulu. Kita pakai sarung tangannya. Oke. Jika kepala bayi berada di depan vulva 5-6 cm, kita persiapkan untuk menolong persalinan. Lalu kita, tangan kanan kita menekan perineum dan tangan kiri seperti ini. Lalu kita meminta ibu untuk meneran ketika ada kontraksi dan beristirahat bila tidak ada kontraksi. Ayo bu, kita kerjasama. Ayo pelan, yuk, sehat, ayo langsung terus. Lalu setelah itu kita cek apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Ternyata tidak ada. Sambil menunggu putaran paksi luar. Ayo, ketika bayi sudah melakukan putaran paksi luar, lalu tangan kita berubah untuk melakukan memegang kepala bayi secara diparietal. Tarik curam ke bawah untuk melahirkan bahu depan, lalu tarik curam ke atas untuk melahirkan bahu depan. Lalu posisikan tangan kita seperti ini, lalu kita menyanggah dan menyusunnya agar tidak terjadi robekan. Lalu setelah bayi lahir, kita lakukan penilaian bayi sepintas, apakah bayi cukup bulan, apakah warna kulit kemerahan atau tidak, apakah pergerakan bayi aktif atau tidak. Setelah itu, kita lakukan pengeringan kepada bayi. Lakukan pengelapan kepada bayi kecuali bagian telapak tangan agar menghindari terjadinya hipotermi. Seperti ini, lalu kita ganti handuk bayi yang basah seperti ini. Lalu menyimpan handuk basah ke dalam wadah kotor ibu. Lalu setelah itu kita melakukan kita memastikan apakah ada janin kedua atau tidak dengan memegang kontraksi ibu. Setelah itu kita memberitahukan ibu bahwa ibu akan segera disuntik oksitosin gunanya untuk mengeluarkan plasenta ibu. Lalu kita menyuntikkan oksitosinnya seperti ini di 1/3 paha bagian luar ibu. Ibu punten ya, disuntik dulu. Lalu kita suntikan seperti ini. Setelah itu kita buang ke bagian ini. Kita buang. Lalu setelah itu kita melakukan penjepitan tali pusat kepada bayi.
melindungi bagian tubuh bayi seperti ini. Lalu setelah digunting, kita biarkan bayi untuk melakukan inisiasi menyusu dini. Udah. Setelah bayi lahir, kita melakukan manajemen aktif skala 3. Ketika tali pusat bertambah panjang, kita pindahkan klem tali pusat 5-6 cm di depan vulva dengan cara seperti ini. Lalu kita jepit. Ketika uterus sudah berkontraksi, lalu kita memegang simfisis ibu dan melakukan PTT, mendorong ke arah dorsokranial. Ayo ibu jangan ngeden ya. Jangan ngeden ya bu, jangan ngeden. Ketika bertambah panjang, kita pindahkan tali pusat, gunting tali pusat. Lalu setelah itu, setelah Berada. sementara bayi melakukan inisiasi menyusu dini, kita melakukan manajemen aktif skala 3. Ketika tali pusat bertambah panjang, lalu kita pindahkan 5-6 cm di depan vulva dengan cara seperti ini. Kita pindahkan tali pusat, gunting ini, lalu tangan kiri kita menekan simfisis ibu, apakah ada kontraksi atau tidak. Ketika sudah ada kontraksi, kita melakukan penarikan secara dorsokranial. Lalu seperti ini, melakukan peregangan tali pusat terkendali. Ketika bertambah panjang, kita pindahkan kembali klemnya seperti ini. Lalu setelah itu tetap dorsokranial, dan ketika plasenta berada di depan vulva ibu, kita mempersiapkan untuk menyambut kelahiran plasenta. Tangan kiri pindah ke sebelah sini, lalu tangan kanan kita memutar secara arah jarum jam secara perlahan agar tidak terjadi plasenta yang tertinggal seperti ini. Lalu plasenta lahir dengan lengkap. Kita memeriksa kontraksi, melakukan masase fundus uteri. Ketika plasenta sudah lahir, kita memastikan menilai adanya perdarahan atau tidak. Lalu kita periksa kelemahan plasenta bagian maternal dan bagian bayi fetusnya. Setelah itu, setelah yakin tidak ada yang tertinggal, lalu kita memeriksa apakah ada laserasi di jalan lahir atau tidak dengan menggunakan sedikit asap seperti ini. Lalu kita lihat bagian sininya, kita tekan apakah ada bagian yang perdarahan aktif atau tidak. Ternyata tidak ada dan hanya lecet saja. Kita melakukan asuhan pasca persalinan. Ketika tangan kita masih menggunakan sarung tangan, jangan lupa kita merendamnya di dalam air klorin seperti ini. Melakukan asuhan pasca persalinan. Ketika tangan kita masih menggunakan sarung tangan, lalu kita celupkan sarung tangan ke dalam larutan klorin seperti ini. Lalu kita buka secara terbalik. Seperti ini ya. Kita buka secara terbalik. Lalu kita cuci ke dalam larutan air DTT. Lalu setelah ini jangan lupa kita keringkan. Setelah kita mengeringkan tangan, lalu kita menilai kontraksi ibu, apakah kontraksi berkontraksi dengan baik atau tidak dengan cara memegang fundus uteriknya seperti ini. Lalu setelah itu memastikan kontraksi uterus baik, kita lihat kandung kemihnya penuh apa kosong. Setelah itu kita mengajarkan ibu untuk melakukan masase fundus uteri secara mandiri seperti ini, memutar ke arah dengan jarum jam. Setelah itu sambil kita pantau dan lihat jumlah perdarahannya. Setelah memantau jumlah perdarahannya, lalu kita melihat keadaan umum ibu, apakah keadaan umum ibu baik atau tidak. Lalu kita menilai, menghitung nadi ibu selama 1 menit penuh. Setelah menghitung nadi, lalu kita melihat keadaan umum bayi, apakah bayi bisa bernafas dengan baik atau tidak. Setelah itu kita mendekontaminasi alat ke dalam larutan klorin seperti ini, ke dalam larutan klorin. Setelah itu lalu kita
buang seluruh sampah yang terkontaminasi ke dalam larutan, ke dalam tempat sampah medis seperti ini. Setelah itu kita mendekontaminasi tempat persalinan dengan menggunakan air klorin. Setelah itu kita melepaskan semua APD dan mencuci tangan di air klorin dengan merendam sarung tangan secara terbalik seperti ini. Lalu kita buka semua APD. Lalu kita cuci secara terbalik. Setelah itu kita mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Lalu mengeringkannya. Setelah kering kita menggunakan sarung tangan lagi guna untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Pada pemeriksaan fisik bayi baru lahir kita melakukan pemeriksaannya, lalu kita memberikan suntikan Vitka 1 mg, lalu kita memberikan salep mata profilaksis, lalu 1 jam kemudian kita memberikan suntikan HB0. Setelah itu kita mencuci tangan di air klorin dengan cara membalikan lagi sarung tangannya seperti itu. Lalu setelah itu kita mencuci tangan kembali di air yang mengalir dengan menggunakan sabun dan mengeringkannya. Lalu setelah itu kita melakukan pendokumentasian. Kita lengkapi partograf yang belum lengkap dan kita melakukan pemantauan kala 4 serta menuliskannya di catatan perkembangan pasien.